semuanya, kami dari kelompok 4. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Oke lanjut, jadi kami mengunjungi Monumen Kapal Selam Surabaya tanggal 20 Oktober 2025 kemarin. Lokasinya berada di Jalan Pemuda nomor 39 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Nah, sebelum melihat kapal lebih dalam, dengerin yuk wawancara kami dengan Kak Kumala. Oke, jadi di sini saya sedang berada di dalam kapal selam bersama Kak siapa nih? Saya Kumala, saya pemandu dari Monumen Kapal Selam Surabaya. Oke, jadi sini saya mau izin wawancara. Kakak bisa nggak jelasin kayak sejarah singkat kapal selam KRI Pasopati 410 yang menjadi monumen ini? Jadi sejarah singkatnya, kapal selam ini adalah kapal selam pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia. Ini buatan dari negara Rusia pada tahun 1952, lalu dioperasikan di Indonesia pada tahun 1962 sampai 1989. Jadi pernah perang melawan Belanda untuk perebutan Irian Barat yang sekarang jadi Papua. Gimana peran kapal selam ini dalam menjaga kedaulatan Indonesia di masa lalu? Jadi kapal selam ini adalah kapal selam perang milik Angkatan Laut. Jadi mereka mengelilingi seluruh bagian-bagian Indonesia. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan monumen kapal selam kepada generasi muda masa kini? Jadi untuk generasi muda, semoga kalian bisa menghormati para pahlawan-pahlawan. Kalian semoga bisa ngerti tentang sejarah kapal selam ini dan kalian bisa mengerti apa yang isi di dalam kapal selam ini. Oke, jadi segitu aja ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Udah bisa kembali. teman-teman. Semangat ya. Selanjutnya, yuk kita lihat lebih dalam bagian dalam monumen kapal selam. Di ruang pertama terdapat torpedo kapal selam yang digunakan sebagai senjata utama. Ruang kedua ini berisi foto-foto pejabat mantan Komandan KRI Pasopati 410. Serta terdapat tempat tidur perwira dan terdapat ruang komandan. Lalu di ruang ketiga terdapat berbagai alat seperti bilik hitung, periskop, sonar, dan radar yang digunakan untuk navigasi dan pengamatan di bawah laut. Di ruang keempat terdapat tempat tidur bintara dan tantama serta ruang makan bagi awak kapal. Ruang kelima merupakan ruang mesin diesel yang berfungsi sebagai penggerak utama kapal. Sementara di ruang keenam terdapat motor ekonomi dan motor listrik yang digunakan untuk membantu pergerakan kapal saat menyelam. Dan yang terakhir, ruang ketujuh berisi torpedo bagian belakang atau torpedo buritan dan terdapat pintu darurat atau emergency exit bagi awak kapal. Setelah melihat isi dalam monumen kapal selam, kami lanjut menonton video rama yang menceritakan tentang keberadaan kapal selam dalam tugas dan pengabdiannya. Kapal selam merupakan salah satu unsur penting kekuatan TNI Angkatan Laut yang berpangkalan di Surabaya dengan moto Wira Ananta Ludira yang berarti tabah sampai akhir. Videorama ini juga menampilkan sejarah awal perkembangan kapal selam di Indonesia yang dimulai pada tahun 1947 dengan pembuatan kapal selam pertama karya anak bangsa. Seiring waktu, kemampuan kapal selam Indonesia terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1959 pemerintah menambah armada dengan kapal selam buatan Uni Soviet dan Jerman. Dalam berbagai operasi, kapal selam turut berperan penting termasuk dalam operasi pembebasan Irian Barat. Monumen kapal selam yang ada sekarang dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para prajurit laut Indonesia, serta menjadi pengingat akan semangat pengabdian, profesionalisme, dan cinta tanah air. Halo, perkenalkan aku Nayara dari kelompok 4. Izin bertanya kepada Pak Hadir. Boleh? Seputar tentang PKL sedang jalan. Yang pertama pertanyaannya itu, mana sih kamu alasannya memilih PKL? Karena di sini salah satunya pilihan beberapa dari guru-guru saya itu kan ngasih
mengeksplorasi beberapa destinasi. Nah, salah satunya itu ada di Makassar. Karena Makassar ini memiliki nilai sejarah yang tinggi, jadi saya memilih di sini. Karena juga lumayan cocok juga dengan jurusan saya, yaitu pariwisata. Kalau selama negara ini, kamu merasa tambah cinta nggak sih sama negara, sama tanah air ini? Karena nasionalisme kan pasti bertambah ya dengan menjaga monumen ini. Iya, benar banget. Semakin bertambah, saya juga semakin cinta dengan tanah air ini. Apalagi salah satunya kota Surabaya ini kan merupakan kota pahlawan nih Kak. Nah, jadi banyak banget nilai-nilai sejarah, terus habis itu pengorbanan dan juga perjuangan para pahlawan. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Siap. Kabarnya seperti itu ya. Berarti untuk monumen ini salah satu sebagai menghargai jasa pahlawan. Iya, nah ini saya kembali tadi tujuan bangunnya monumen kapal selam ini ya. Satu, untuk menambah objek wisata bernuansa Bali di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Kedua, sebagai pewarisan, ya Mas ya, sebagai pewarisan nilai sejarah yang merupakan cermin kebesaran bangsa Indonesia. Ya. Yang ketiga, sebagai pelestarian nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia di dalam merintis, mengisi, dan menegakkan kemerdekaan serta mengobarkan semangat generasi muda. Generasi muda itu ya sampean-sampean ini ya, untuk ikut berpartisipasi langsung di dalam pembangunan nasional. Jadi ngapunten sampean tidak boleh hanya ngeritik pemerintah. Apa sih sumbangsi saya yang saya bisa sumbangkan kepada negara ini? Ya salah satunya sampai mengikuti pendidikan dengan baik. Harapannya nanti jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, yang keempat, untuk mengenang jasa para pahlawan yang mendahului kita, karena banyak para pelaku sejarah yang mengawal ini bentuknya juga gugur mendahului kita. Ya, yang lima, untuk memotivasi masyarakat kita agar lebih mengenal dan mencintai. Ya. Dengan diadakannya FES tadi, Kami memilih monumen kapal selam Pasopati dengan nomor lambung 410 untuk menumbuhkan rasa cinta nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Selain itu, kunjungan ini memberikan kami pengajaran penting tentang nilai perjuangan, keberanian, dan pengabdian. Hal ini juga menjadi pengingat akan jasa para pahlawan yang pernah bertugas di kapal selam tersebut. Kawasan monumen ini juga berada di bawah perawatan dan pengawasan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk komitmen dalam menjaga serta melestarikan aset sejarah militer Indonesia agar tetap terawat dan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.